Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini saya akan membahas salah satu video yang merupakan request salah satu subscriber dari channel Obat Gaptek ini, yaitu bagaimana cara membuat video yang merupakan rekaman layar. Ya, layar komputer maupun layar laptop via perekam gratis yang disebut dengan OBS Studio. Kalau Anda sudah pernah menonton video di channel ini, pastinya Anda sudah tahu video yang dimaksud, yaitu video-video yang menampilkan layar komputer. Ya, hampir semua video yang ada di channel ini semuanya merupakan rekaman layar komputer saya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, pada video kali ini akan saya jelaskan ya, step by step bagaimana caranya membuat rekaman layar komputer atau laptop. Saya akan membahas dengan menggunakan perekam gratis yang disebut dengan OBS Studio. Sebenarnya banyak sekali di luaran sana software perekam layar, itu banyak sekali. Bahkan saat video ini saya buat, saya belum menggunakan OBS ya, karena tutorial ini akan membahas OBS. Jadi OBS-nya belum saya install. Yang saya gunakan adalah Voco Screen. Oke, kita langsung bagaimana caranya kita menginstal OBS Studio. Dan OBS Studio ini gratis ya, jadi bisa digunakan oleh Anda tanpa harus membayar. Dan OBS ini bisa digunakan dengan multi OS. Bagaimana caranya? Ya silahkan aja Anda buka Google ya, Anda cari saja OBS Studio. Nah, kemudian yang paling atas Anda bisa diklik dan akan terbuka seperti ini. OBS Studio. Nah, bisa Anda lihat di sini, OBS Studio bisa digunakan ya di OS Windows atau Mac atau di Linux. Kebetulan saya menggunakan Linux dan ini free dan open source. Jadi silahkan Anda gunakan tanpa beban, tanpa harus membayar. Nah, sekarang bagaimana cara menginstalnya? Ya, bagi Anda pengguna Windows ya maupun Mac, ya silahkan tinggal Anda download saja filenya. Kalau Windows yang ini, kalau yang Mac yang ini. Ya, jadi sini ada tulisan Windows Mac OS. Kalau yang Linux Anda bisa klik di sini. Tapi saya tidak akan menggunakan link yang di sini. Saya akan menggunakan cara lain yang lebih mudah. Linux itu mirip dengan Android. Android sendiri dibuat dari Linux. Jadi di komputer itu sama seperti kita punya Play Store. Ini software untuk menginstal berbagai software lagi, berbagai aplikasi. Ya, saya akan menginstal OBS, saya akan cari mirip dengan Play Store. Kita cari saja aplikasinya. Nah, di sini muncul ya, di sini saya akan klik dan saya akan install. Ya, semudah ini ya kalau Anda menggunakan Linux. Kalau Anda menggunakan Windows juga mudah, menggunakan Mac juga mudah ya. Tinggal Anda download dan Anda double klik ya. Biasanya seperti itu. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. A few moments later. Oke, instalisasi udah selesai ya. Kita bisa langsung buka ya. Ini mirip sekali dengan di Play Store, kita bisa langsung launch ya atau buka, atau bisa juga ya sudah ada di menu di sini. Kita cari di multimedia nih, OBS sudah ada. Oke, karena baru saja kita install. Tinggal kita klik. Kita sudah membuka OBS, softwarenya seperti ini, kita maksimalkan. Pada dasarnya kita sudah bisa menggunakan software ini. Di sini ada arahan kita mau mengoptimasinya buat apa. Di atas ada pilihan optimasi for streaming. Jadi untuk streaming, kalau Anda akan menggunakannya untuk streaming. Tapi kalau Anda akan menggunakannya untuk recording atau merekam, maka pilih yang nomor 2. Nah, ini kalau Anda mau menggunakan secara auto. Ya, silahkan Anda bisa klik next. Ya, di sini biarkan saja, kemudian next. Oke. Nah, di sini akan melakukan testing dulu. Oke, kita tunggu. Oke, kemudian kita apply. Oke. Nah, sekarang settingan sudah selesai dengan menggunakan auto ya. Kalau secara manual juga bisa, kita klik di sini. Nah, di sini ada settingan lain ya. Jika Anda ingin mengubah-ubah bisa di sini. Nah, saya sudah membuat sebuah aturan atau cara membuat settingan ya, sistemnya seperti ini. Ini pengaturan OBS yang kita gunakan untuk merekam. Ya, yang pertama kita atur parameter pengambilan video. Masuk ke setting ya, tadi sudah kita lakukan, kemudian klik video. Nah, di sini klik video. Nah, disinilah kita bisa melakukan settingan. Yang pertama adalah base ya. Kita lihat di sini, base adalah resolusi, ini layar penuh. Biasanya sesuai dengan layar yang Anda gunakan.
Kebetulan saya menggunakan yang 1366 kali 768. Outputnya seperti apa? Nah, di sini kita bisa milih, bisa sama, atau outputnya juga bisa sesuai dengan keinginan kita yang lain. Nih, ini bisa milih. Oke. Saya memilih outputnya yang ini. HD ya, ini 720p. Oke, kemudian ini downscale ya, downscale kita lihat. Saya pilih yang Lazos ya. Oke, di sini bisa kita pilih ya yang Lazos. Oke, kemudian common VVS value-nya kita pilih 30. Ya, ini sudah oke. Ini pengaturan untuk video. Kemudian pengaturan yang lain ya, kita masuk ke output dulu. Kemudian kita pilih yang di sini ya, output mode kita pilih yang advance. Kemudian kita pilih yang recording. Nah, di sini kita lihat aturannya seperti apa. Output mode ya advance sudah ya, kemudian tab recording, kemudian recording path. Ya, ini kita mau nyimpan filenya di mana. Nah, seperti ini. Kalau saya kebetulan pilih recording path di home Rahmat. Kalau mau pindah boleh. Ya, Anda klik di sini, Anda cari mau di mana ya. Misalnya ingin di video ya, sebagai contoh di sini. Boleh ya, silahkan. Oke, kita select. Nah, di sini ya sudah ada di folder. Kemudian format recordingnya kita pilih ya, saya lebih suka MP4 atau MP4. Kemudian audio track ya, audio track ini bebas lah, toh nanti pun bisa kita tambahkan. Oke. Kemudian pengaturan encoder. Nah, kita gunakan saja use stream encoder ya. Jadi ini sesuaikan saja seperti ini ya. Kebetulan bawaannya seperti ini. Udah oke, yang lainnya dibiarkan. Cukup sampai di sini untuk settingan rekaman. Oke, kita apply, kemudian kita oke. Ya, udah close. Settingan kita sudah bisa kita gunakan untuk merekam. Nah, tapi saya ingin memperbagus suara. Di OBS itu punya pengaturan yang disebut dengan filter. Filter itu apa? Ya, mirip dengan filter di Instagram ya. Bagaimana kita bisa merekayasa gambar. Nah, di sini pun kita bisa merekayasa, termasuk untuk merekayasa audio. Nah, bagaimana caranya? Kita akan nambahkan filter. Yang audio di sini ya, Anda lihat di layar ini, perhatikan di sini di audio mixer. Nah, di sini ada mix atau aux ya. Anda lihat nih, suaranya bergerak-gerak ya. Ini artinya suara dari mix saya itu tertangkap oleh si OBS ini. Kalau saya klik start recording, ini suara saya pasti kerekam. Nah, sebelumnya kita akan lakukan setting dulu ya, klik di sini. Ya, ini tanda gigi ya, gear. Kita klik di sini, kemudian klik filter. Nah, disinilah kita bisa menambahkan filter untuk merekayasa suara supaya lebih bagus. Seperti apa rekayasanya? Nah, saya sudah menyiapkan ya filter yang akan kita gunakan. Oke, inilah praktek ya oleh orang-orang yang cukup ahli di audio ya, seperti ini. Oke, saya kurang mengerti, tapi saya ikutin saja, ya nggak masalah. Meskipun kita nggak ngerti apa sih maksud sebenarnya dari sini, ya udah kita ikutin saja. Nah, nanti setelah kita mencoba ya, setelah kita setting dengan angka ini dan hasilnya kurang bagus, ya Anda bisa ubah-ubah. Oke. Jadi ini praktek ya yang saya dapatkan dari blog seorang yang cukup ahli di bidang IT. Kita praktekkan saja. Kita langsung di sini ya, kita mulai dengan gain. Nah, Anda perhatikan di bawah ada tanda plus. Oke. Kita klik, kita pilih gain. Oke. Kita oke. Nah, di sini gain kita geser sampai tadi berapa? 0,8 ya. Ini sebenarnya mau 1 boleh, mau lebih juga boleh ya. Oke. Kalau susah bisa di sini. Oke, ya seperti ini, bisa. Kemudian kita lanjut dengan kompresor. Kita klik di sini, kita klik kompresor, kita klik oke. Nah, di sini pengaturannya seperti apa? Pertama rasio ya 10:1. Oke, udah pas ya. Kemudian thresholdnya min 18 ya, ini sudah bawaan. Kemudian attack-nya 6. Oke, kemudian rilisnya 60 udah pas ya. Tinggal gainnya. Gainnya ditambah menjadi 10,8. Oke, kita bisa geser di sini. Oke, ya. Kemudian yang lainnya kita biarkan. Oke, kemudian kita tambah klik noise gate. Nah, ini. Noise gate. Aturannya seperti apa? Yang close-nya 32, yang open-nya 60. Oke, yang close-nya 32. Nah, ini dijadikan 60. Kemudian attack time-nya 25 udah oke. Yang hold-nya 200 dan release time-nya 100. Berarti ini yang perlu dikecilkan. Kemudian kita tambah satu lagi yaitu noise suppression. Oke, kita klik di sini. Kita cari noise suppression.
Oke. Nah, di sini Anda bisa pilih ya, tergantung kekuatan komputer Anda. Kalau komputer Anda cukup bagus, Anda bisa pilih yang ini, RNN Noise. Tapi kalau komputer Anda ya speknya biasa-biasa saja, pilih saja yang Speaks. Ya, ini ya. Oke. Memang kemampuannya tidak sebagus yang tadi, tapi sesuaikan dengan kemampuan komputer saja. Di sini kita pilih yang 25. Cukup 4 ini. Nah, sebenarnya di sini bisa ditambahkan dengan VST plugin. Ini untuk equalizer. Ini juga untuk rekayasa suara ya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan bahas dulu. Oke, sampai di sini kita klik close. Di sini kan layarnya masih blank nih. Nah, kita masukkan dulu source-nya. Apa nih source-nya? Kita klik di sini. Kita mau merekam apa, yaitu screen capture. Ya, screen itu layar. Jadi tangkapan layar, rekaman layar, kita klik yang di sini. Sebenarnya macam-macam ya yang bisa kita rekam, tapi karena video kita membahas merekam layar, kita klik yang ini, screen capture. Oke, kita klik oke. Nah, kita klik oke. Nah, ini ya udah ketangkap layarnya. Nah, setelah ini barulah kita sudah mulai bisa merekam. Anda perhatikan ini suaranya harus pastikan sudah bergerak-gerak ya. Artinya mic kita sudah tertangkap. Kalau ini tidak bergerak-gerak artinya suara kita belum tertangkap. Berarti harus ada settingan. Kalau di Linux ya biasanya di sini kita klik ya. Kemudian audio mixer kita klik di sini. Kemudian di pas recordingnya Anda perhatikan ya. Kita itu sedang menggunakan software apa? Nih. Oke. Nah, misalnya nih OBS, kita atur ininya dari mana ya, inputnya dari mana masuknya. Ini dari built-in ya, dari built-in di sini. Nah, lihat ini gerak-gerak, berarti sudah oke. Kalau tidak ya Anda bisa ini, bisa dicoba-coba apakah yang monitor ataukah yang built-in. Ya, ini sesuaikan dengan komputer Anda. Oke, kalau untuk Windows ya silahkan Anda atur bagaimana caranya supaya suara Anda bergerak di sini. Kita atur-atur. Oke, karena saya menggunakan Linux ya, saya jelaskan yang Linux. Software ini sudah bisa untuk merekam. Caranya mudah, tinggal klik start recording. Nah, sekarang kita sudah merekam. Yang direkam itu adalah tangkapan layar dan juga suara. Oke, nah di sini misalnya kita buka ini ya, kita buka ini akan kerekam di OBS. Oke. Nah, ini ya. Kita coba. Anda mengerjakan apapun ya di layar ini itu akan terekam, termasuk mengetik. Maka hati-hati saat Anda akan mengetik username, password atau hal-hal yang penting, misalnya kartu kredit ya. Hati-hati, itu akan kerekam juga. Bisa diedit ya dengan menggunakan software editor ya seperti KDN Live yang dijelaskan di video sebelumnya. Anda bisa menutup ya, bisa memblur informasi-informasi yang sensitif yang bersangkutan dengan keamanan Anda. Ya, seperti kartu kredit ya itu jangan sampai ya orang lain tahu. Kemudian password ya jangan sampai orang lain tahu. Jadi ditutup. Oke ya, kita coba ya. Nah, setelah selesai, kita klik lagi di sini, kita stop recording. Kemudian kita buka di folder ya. Tadi kan nyimpannya kita di video. Nah, hasilnya ini. Biasanya otomatisnya dalam bentuk tanggal dan jam. Oke, kita coba buka link. Nah, sekarang kita sudah merekam. Nah, di sini ya, lihat angka-angkanya. Yang direkam itu adalah tangkapan layar dan juga suara. Oke, nah di sini misalnya kita buka ini ya, kita buka ini akan kerekam di OBS. Oke. Nah, ini ya. Kita coba. Anda mengerjakan apapun ya di layar ini itu akan terekam. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.